virus corona kembali merebak dan bahkan dikabarkan di California sudah menyatakan diri sebagai keadaan darurat terhadap virus corona. Bahkan isunya beredar bahwa sekitar 2.700 orang penduduk di sana dinyatakan sebagai penduduk yang harus dikarantina, dengan rumor bahwa 500 orang diantaranya sedang melakukan tahapan untuk observasi apakah terinfeksi virus corona atau tidak. So itu yang mengakibatkan kurang lebih Wall Street tadi malam kembali tergelincir hingga sampai 1000 poin untuk Dow Jones, dan bahkan totally secara keseluruhan market cenderung skeptis bahwa virus corona tersebut bisa ditanggulangi dengan cepat. Oke, artinya kemungkinan stimulus seperti halnya pemangkasan suku bunga yang sudah dilakukan kemarin bisa saja akan kembali lagi terjadi di pertemuan Fed di kurang lebih 18 Maret mendatang. Oke, kemudian muncul juga bank sentral lain yang kemungkinan akan melakukan stimulus. Ya, kembali lagi dengan statement yang sempat saya sampaikan kemarin bahwa jikapun terjadi pemangkasan suku bunga, ada beberapa bank sentral yang mungkin tidak akan melakukannya dikarenakan tidak ada tools ataupun tidak ada peluru untuk melakukan hal tersebut. Mungkin saja mereka sudah terbatas dan memasuki area negative rates. Dan untuk malam ini kita akan memfokuskan diri untuk rilis data non-farm payroll nanti malam di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa, ini adalah kesempatan Anda untuk memanfaatkan situasinya, dan kita akan membahas tentang skenario pergerakannya. Kurang lebih dengan rilis data non-farm payroll di jam 20.30, harap perhatikan pula average hourly earnings yang ada malam ini, kurang lebih di jam 20.30, dengan basis bulanan tentunya yang diprediksi menguat di angka 0.3% setelah periode sebelumnya di angka 0.2%. Namun non-farm payroll diperkirakan akan tertekan kurang lebih di area 175K dibandingkan sebelumnya berada di angka 225K. So ini yang akan terjadi. Saya bagi dua kurang lebih untuk potensi skenario-nya. Yang pertama tentunya jika rilis di atas ekspektasi, dan yang kedua adalah dirilis di bawah ekspektasi. Oke, masing-masing bagian saya split menjadi dua lagi. Kemungkinan potensi pertama, jika dirilis di atas ekspektasi tapi tidak terlampau jauh, maka kemungkinan potensinya adalah penguatan dolar akan relatif sesaat, dan kemungkinan gold akan mengalami pelemahan hingga area support pertama, dan kemudian dia rebound masuk masih di dalam area range yang terbentuk. Lalu kemungkinan yang kedua adalah jika rilis ternyata di atas ekspektasi dan extremely well jauh di atas ekspektasi. Let's say 175K angka patokan ternyata dirilis di angka 195K atau mungkin di atasnya, atau bahkan 200.000. Dan juga average earning ternyata dirilis berada di angka 0.3% atau sedikit lebih baik. Maka kemungkinan jika ini terjadi, welcome dengan penguatan dolar yang cenderung akan menghantarkan gold tentunya terbenam hingga support kedua muncul. Lalu skenario yang berikutnya, skenario ketiga kurang lebih jika rilis data non-farm payroll dirilis sangat jelek, kurang lebih di bawah ekspektasi pasar tapi tidak terlampau jauh. Let's say di bawah 175 berarti kurang lebih 168 atau 170, maka itu terlampau dekat, dan keadaan average earnings ternyata untuk basis bulanan berada di angka 0.2% atau tepat di angka 0.3%. Tentunya dengan skenario ini maka kemungkinan adalah pelemahan dolar, namun harap berhati-hati karena kemungkinan gold hanya akan mengalami kenaikan hingga area resisten pertama. Dan skenario nomor 4 yaitu jika ternyata dirilis sangat jauh di bawah ekspektasi pasar untuk non-farm payroll dan data dari average earning berada di angka 0.2% atau mungkin di bawah ekspektasi, maka ini yang akan mengakibatkan kesempatan untuk terjadinya kembali rally gold. Poin kelima, skenario di ujung adalah kemungkinan potensinya jika ternyata rilis tersebut sama sekali tidak menghasilkan sesuatu, maka market akan kecenderungan kembali terfokus pada efek virus corona, dan itulah kesempatannya kemungkinan gold akan tertekan sementara waktu dan akhirnya kembali menjadi bullish karena kekhawatiran tersebut. Oke, kita lihat dari technical view-nya akan seperti apa. Pola Morningstar kemarin ternyata berhasil melanjutkan dengan bullish candle yang sangat mapan, tapi harap hati-hati dengan area 1688 ataupun 1689 yang sempat menjadi area resisten, dan juga area supportnya 1660 tentunya ini sudah menjadi area masuk area bullish, karena kemarin sempat kita ulas di atas area 1660 artinya bullish kembali terjaga, sementara di bawah area 1660 artinya bullish akan menjadi rambu-rambu yang kemungkinan akan kembali tertekan. Oke, technical view untuk kali ini 6 Maret 2020 Irfan untuk Agrodana.
Technical view gold 6 Maret 2020 per jam 13:10 waktu di sebagian barat, areal high 1680.60 dan area low 1667.10. Running price kini 1677.80, jadi beberapa menit yang lalu sebetulnya dia sudah mengalami break high 1680.60 dan semakin mendekati area 1689.10 yang sempat tercapai di tanggal 24 Februari yang lalu. Apakah ini akan disusul? Ya, kita lihat saja. Kemungkinan potensinya untuk mengarah ke atas masih sangat-sangat banyak dan sangat layak. Apalagi kalau kita lihat dari Morningstar kemarin cukup berhasil ditimpali dengan bullish candle. Artinya kemarin shooting star ini di tanggal 4 Maret itu betul-betul diabaikan. Persis seperti apa yang sempat kita uraikan kemarin di video channel YouTube kami, Agrodana Futures Official. Oke, untuk kali ini saya rasa untuk pola kenaikan pun masih akan terjadi karena saya belum melihat potensi reverse di sini. Dan akan kecenderungannya mendekati area 1689. Nah, di sini area-area terdekat 1686 sampai 1689 harap berhati-hati. Mungkin saja dia akan sedikit ada rejection. Kalau diasumsikan apakah ini double top atau tidak, well, kembali lagi dengan apa yang sempat saya ulas kala itu, ya di bulan Februari terutama, waktu 8 Januari ini sempat menjadi area tertinggi di saat area 1611 pertama kali dimunculkan kurang lebih di bulan Februari. Saya sempat bicara bahwa itu tidak akan menjadi kategori pertimbangan sebagai double top karena dia false atau fake body ya, karena ini berupa tail dan real bodinya yang kita hitung. Ternyata betul-betul dia mengalami kenaikan. Demikian pula yang terjadi saat ini. Di tanggal 24 Februari ini adalah fake body atau kita sebutnya tail. Ya, areal tertinggi 1689 tersebut artinya ini tidak terjadi sebagai areal double top. Tapi areal-areal tersebut menjadikan area warning untuk kita supaya berhati-hati dengan kemungkinan potensi akan terjadinya penahanan dari rally yang terjadi. Oke, beralih dengan grafik H4 yang sempat kemarin kita ulas. Dan di sini saya akan mengatakan bahwa saatnya untuk menghapus Fibonacci retracement. Ya, seperti apa yang sempat saya sampaikan, jika tembus 0% ataupun 100% itu saatnya untuk ditembus. Kurang lebih 2 candle sudah mengatakan tembus ya, jadi bukan saat penembusan, tapi next candle-nya kalau memang dia sudah konstan atau sustain di atas area 100%, maka itu sudah layaknya dihapus. Oke, kemudian saya tinggal menyisakan beberapa, ini adalah Fibonacci fan yang masih saya gunakan. Nanti akan saya hapus kalau misalkan ternyata next candle dia sudah berhasil menjauh. Dan Anda bisa lihat di sini, sebetulnya ini area 1666 itu akan menjadi area support yang juga efektif berdasarkan area Fibonacci fan. Jadi masih layak untuk dilakukan buy. So in case ternyata terjadi penurunan di area tersebut juga Anda bisa bersiap-siap untuk melakukan buy on dip. Or kita menggunakan area historical price seperti ini. Ya, Anda bisa lihat di sini area historical price yang dilewati oleh area coklat. Kurang lebih arsiran ini ada areal terendah di tanggal 24 Februari, juga areal tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 27 Februari, dan semuanya bertepatan di areal 1660. Oleh karenanya kemarin saya sempat mengatakan, selama berhasil berada di bawah areal 1660, maka areal penurunan masih akan membayangi. Dan itu yang terjadi, namun akhirnya sudah lepas dari area 1660, sekarang bahkan sudah di area 1677. So, patokan saya, selama dia sudah tetap berada di atas 1660, silakan lakukan buy. Any level. Ya, di area level berapapun, tapi dengan kewaspadaan bahwa area 1686 sampai 1689 itu adalah area resisten yang harus menjadi perhatian Anda. Dan kembalikan saya dengan daily chart, di sini kita juga layak dengan melihat area 23.6%, ini 1655. Tapi kalau kita undurkan kurang lebih ya, kalau kita pajukan ya di area ini, maka kita mendapatkan area 1659. Jadi terserah Anda mau menggunakan yang mana, itu masih legal. Yang tidak boleh adalah kalau Anda menarik dari yang berada di running price. Jadi selama running price itu tidak boleh dijadikan titik acuan. Oke, kemudian dengan demikian areal ini akan menjadi areal support pertama kita 1659, 1660. Jadi itu sebabnya kenapa saya memberikan suggestion untuk melakukan buy-nya kurang lebih di dekat-dekat area tersebut ya, 1663, 1665 itu masih oke. Tapi ternyata dia sudah terlanjur meninggalkan area 1667, lalu kemudian dia bangkit sampai 1680. Tapi it's okay, karena kita nanti malam akan ada rilis data non-farm payroll, jadi harap perhatikan. Karena kemungkinan areal non-farm payroll nanti dia ada gangguan karena dengan prediksi meskipun secara estimasi pasar akan mengalami penurunan, tapi beberapa rumor mengatakan bahwa non-FP kali ini
belum akan memperhitungkan dampak dari virus corona. Jadi kemungkinan data rilisnya akan cenderung lebih baik. Bahkan kita bisa lihat bahwa areal non-farm payroll bisa saja muncul di areal 195K atau bahkan di angka 200.000. Ya, jadi kemudian kita bisa tinggal berasumsi dengan skenario-skenario yang bisa menggerakkan market selanjutnya. Tapi kurang lebih dengan adanya rumor tersebut, tapi juga masih berhadapan dengan virus corona, apalagi dengan yang sudah mulai mewabah dan dinyatakan sebagai keadaan darurat di Amerika, yaitu di negara bagian California, maka kemungkinan potensi market akan cenderung relatif singkat merespon rilis data non-farm payroll tersebut. Jadi perhatikan apapun skenario yang terjadi adalah after release non-farm payroll, mereka akan kembali terfokus kepada potensi dari virus corona. Oke, so untuk kali ini saja saya untuk gold adalah melakukan buy on dip di area 1663 sampai 1664 atau kurang lebih 1665 dengan catatan areal terdekat di area 1667 ataupun 1668 itu masih preferable dan recommended untuk lakukan buy. Target pertamanya kurang lebih 1669.60, target kedua adalah 1674.30 dan target ketiga adalah 1680.00 seperti yang tercantum saat ini. So, dengan 13 poin ini saya rasa kemungkinan potensi bekal kita untuk non-farm payroll kurang lebih range-nya sudah terbentuk dan akan berada di dalam kisaran-kisaran tersebut. In case kemudian area non-farm payroll-nya dirilis sangat jelek, maka kemungkinan potensi ini akan melanjutkan kenaikan kurang lebih sampai 1686 ataupun 1689. Dan stop loss yang saya gunakan adalah 1655.00 dengan catatan ini pun sebetulnya masih teritori yang cukup baik karena ini kalaupun pullback dari area inverted head and shoulder dan juga flag, maka ini adalah area-area critical untuk pullback. Kurang lebih seperti demikian, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.